Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan pertama ya yang berkaitan dengan masalah ini hubungan simbol dan makna. Ya, simbol-simbol itu kalau ilmu yang mengkaji masalah simbol-simbol itu adalah semiotik ya. Jadi ilmu semiotik itu ilmu yang mengkaji masalah simbol-simbol. Ya, simbol-simbol. Dan simbol-simbol yang kita lihat baik dari panca indera maupun yang lainnya itu pasti nanti mengandung makna ya, dan macam-macam simbolnya seperti ini, ada berbentuk tanda ya, plus berbentuk gambar seperti misalnya kita lihat di gambar lalu lintas, kemudian ada berbentuk sinyal ya seperti lampu sen pada mobil, kemudian berbentuk isyarat seperti telunjuk ditempelkan ke bibir, berbentuk gejala seperti bintik-bintik merah pada kulit, berbentuk kode seperti siulan misalnya dalam suatu peperangan atau apa di hutan, kemudian juga berbentuk kata dan kalimat. Nah, simbol yang kita pelajari, yang akan kita pelajari dalam ilmu dalalah ini adalah simbol kata dan kalimat ya. Kita tidak mempelajari simbol-simbol, gambar atau apa, isyarat segala macamnya. Tapi yang kita inginkan adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah kata. Walaupun dalam kita memahami hubungan kata seperti ini juga ada, kita membutuhkan nanti yang disebut dengan alaqah mantiqiyah, alaqah tabiiyah, artinya kita mengandalkan naluri kita, kemudian kita mengandalkan logika kita untuk melihat makna-makna dari simbol itu, gitu kan? Nah, oleh karena itu simbol-simbol tersebut memiliki dua aspek nih, yaitu aspek bentuk dan aspek makna gitu ya. Jadi ini sama dengan kalau di dalam bahasa Arab ada ungkapan al-lafzu wa ma'nahu kal jasadi wa ruh. Ya, jadi lafaz dan makna itu seperti jasad dan ruhnya. Gitu, seperti jasad dan ruhnya. Artinya apa? Kalau rohnya hilang, ya jasadnya nggak ada bermanfaat gitu. Begitu juga lafaz. Lafaz itu kalau tidak ada maknanya ya tidak bisa dipahami, tidak bisa untuk dia dipakai untuk berkomunikasi, ya tidak bermanfaat. Gitu kan dia gitu. Jadi artinya apa? Artinya simbol lafaznya itu tidak bermakna gitu. Ya, kalau hilang bermakna berarti ya pentingnya gitu. Jadi harus ada. Jadi bentuk yaitu aspek yang didengar, yang dilihat. Sementara makna adalah aspek yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi, gitu kan. Reaksi yang timbul itu bisa berwujud pengertian atau tindakan atau kedua-duanya gitu. Kalau misalnya simbol kata dan kalimat ya, ketika saya menjelaskan ilmu dalalah, dalalah itu artinya apa, nah itu hanya menimbulkan pengertian aja reaksinya, gitu kan. Ya, reaksinya. Tapi kalau misalnya uktub, nah uktub itu kemudian di dalam bahasa itu sudah bisa ada maknanya dan dipahami oleh pendengar, bisa jadi nanti timbul reaksinya apa? Sebuah pengertian dan sekaligus juga tindakan bisa jadi gitu. Ada tindakan yaitu dia nulis ya dengan pemahaman gitu, atau tindakan aja atau kedua-duanya aja. Misalnya seperti itu. Selalu ada bentuk dan makna atau dalam lafadz wa ma'nahu. Al-lafdhu wa ma'nahu. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita lihat dari aspek segitiga semiotik. Orang bilang adalah segitiga semiotik. Segitiga semiotik ini ada simbol yaitu rumah, ya, simbol atau sejumlah kata yaitu rumah. Anda lihat sini, kemudian ada di sini ada makna dan referensi, kemudian di sini ada referen, ada referen. Ya, ada referen. Jadi ada simbol, ada referensi, ada referen. Anda lihat sini ada garis ya. Garis lurus ini antara simbol dengan referensinya ini atau maknanya ini garis lurus ini artinya menunjukkan ada sesuatu makna yang pasti. Ada kepastian makna di sini. Jadi setiap simbol itu ada maknanya. Dan juga referensi kepada referen, makna dan referen ini juga merupakan sebuah kepastian bahwa ada referennya. Ada referen. Sekalipun referennya itu tidak bergambar, tidak muncul, tidak kita temukan. Kenapa? Kita bisa tadi sini ya, referensi sesuatu barang atau kebijakan yang mau kita kata berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan pengalaman. Boleh jadi Anda tidak punya pengalaman, tapi bukan berarti dia tidak ada makna, tidak ada referensinya. Ada referensinya, tapi karena Anda kurang makna. Boleh jadi memang tidak ada referensinya, kita tidak ada pengalaman, tapi manusia itu ada daya khoyal, ada daya kalbu. Daya khayal dengan daya kalbu. Makanya kemarin waktu dalam makna itu dipahami dengan hati dan akal.
untuk memahami makna. Jadi artinya apa? Ada daya koyak, ada daya kartu, gitu. Nah, sementara di sini ada garis-garis putus itu menunjukkan antara simbol dan referennya itu boleh jadi ini merupakan sebuah hubungan. Ada hubungan antara satu, misalnya kalau memang sebuah makna itu adalah hubungan antara simbol dan referen, nanti tergantung nanti yang terbilangnya mana nih. Kalau yang terbilangnya di simbol itu menunjukkan nanti ada sinonim di situ. Kalau yang terbilangnya referen, itu nanti bisa jadi itu polisemi, ya, mempunyai berbagai makna pendidikannya gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Ini kan simbol rumah jelas ya. Misalnya kalau simbolnya rumah, maknanya apa? Sebuah bangunan yang beratap berbentuk jenderal yang menjadi tempat tinggal manusia. Kemudian ada gambar rumah, kita paham. Gambar rumah. Tapi sebuah bangunan yang beratap berpintu berjendela yang segala macam ini kan banyak macam nih. Kalau gambar rumahnya kan macam, ya. Bisa jadi tingkatnya ketika gambar rumah kalau yang bertingkat misalnya, ya, bertingkat. Nah, gambar referensi bertingkat, kata bertingkat itu memunculkan simbol bisa yang berbeda. Maknanya sama, tapi memunculkan simbol mana apartemen misalnya atau apa, gitu kan? Nah, rumah susun, segala semacamnya begitu. Nah, itu dilihat dari kondisi masyarakat tertentu gitu loh. Seperti misalnya di kita, masyarakat kita itu salju materialnya simbolnya salju. Salju. Ya kita tahu lah makna salju seperti apa. Kemudian ada nggak referensi kita? Ya mungkin kalau di kita referensinya di gunung yang ada di Papua. Gitu kan tidak? Papua kita referensinya apa? Tapi di masyarakat yang memiliki musim dingin, ya masyarakat yang musim dingin, itu ketika dikatakan salju, itu referensinya macam-macam tuh. Ada referensinya, referensi salju itu ada di atap rumah, salju itu ada di atas pohon, salju itu ada di jalan raya, gitu kan. Nah, referen yang seperti itu memunculkan simbol yang berbeda. Maknanya bisa sama, simbolnya berbeda gitu. Jadi dia punya pilihan kata untuk menggambarkan salju yang di atas rumah itu A misalnya gitu kan. Salju yang di atas pohon itu B, salju yang di jalan raya itu C. Jadi ketika dia ingin berkomunikasi sama lain, ketika diucapkan lafaz A, orang tahu bahwa itu artinya ada salju yang di atas rumah. Gitu. Ya, yang menumpuk di atas, salju yang di jalan raya, salju yang di atas pohon gitu. Sementara kalau kita kan enggak. Gitu kan ya salju aja seperti apa, enggak ada tuh referen di atas rumah dia segala macamnya begitu ya. Jadi itu juga berbeda kan gitu. Jadi antara ya bisa jadi referen. Contoh lain misalnya gelas. Ya, misalnya simbolnya gelas. Ya. Gelas ya kita paham lah maknanya apa gelas itu. Ya. Referennya apa? Referennya macam-macam juga itu gelas. Dan terbuat apa? Apakah gelas itu terbuat dari boleh jadi awalnya adalah gelas yang terbuat dari kaca, misalnya gitu. Tapi orang membuat kaca ini juga macam-macam nanti referennya. Ada yang pakai kuping satu gitu, ya pakai kuping satu. Nanti dibilang apa? Oh muk, gitu kan? Oh ntar yang lebih kecil dari muk cangkir, gitu kan? Kemudian kalau di kuping dua apa? Segala macam. Nah di dalam itu ada. Jadi referen ini bisa memunculkan simbol yang berbeda tapi maknanya tetap sama. Mana itu sama gitu ya. Tingkatnya gitu, mau cangkir, mau muk, mau gelas, mau misalnya gelas plastik gitu kan atau apa gitu kan, tetap memiliki makna yang sama gitu kan. Nah, kenapa referensinya banyak? Tapi bagaimana kalau referensi tidak kita temukan, tidak ada gitu kan? Nah itu kita menggunakan daya kalbu, daya kalbu dan akal. Seperti misalnya simbol katanya lafaz Allah misalnya, Allah lafaz Allah misalnya. Nggak ada referensinya tuh. Nah, apa referensi? Nggak mungkin referensinya ada. Tapi maknanya kita paham nggak? Paham. Walaupun tidak ada referensinya, ya, kita tidak bisa menunjukkan referensi seperti apa. Ya, tapi dengan daya kalbu kita bisa memahami makna lafaz Allah itu apa gitu. Ya, ataupun juga di dalam konteks dalam agamanya ya referensinya kita memperhatikan ya mungkin ya ciptaan-ciptaannya kan gitu ya. Gitu. Begitu juga misalnya setan misalnya. Simbolnya kata setan. Ada referensinya nggak? Hah? Referensinya, ya referensinya berbeda-beda di situ. Kenapa? Karena berdasarkan daya khoyal, bukan daya kalau bukan daya akal. Yang dipakai daya khoyal untuk memahami lafaz
setan tadi gitu. Daya koyak apa? Bisa jadi berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, gitu kan. Kalau di Indonesia yang dengan setan itu menurut apa referennya? Ya tuyul, ya kuntilanak, ya genderuwo, kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi referensi seperti itu memunculkan simbol, walaupun pada dasarnya cuma itu. Tapi kalau misalnya di negara Cina misalnya, gitu kan, dia vampir misalnya pakai vampir segala macamnya, referensinya apa dekoyalnya? Dekoyalnya ya tadi sudah meninggal jalannya lompat-lompat, tangannya ke depan, gitu kan, pintar kungfu, gitu daya koyalnya mereka kan berbeda ketika mereka memahami wah ini kan gitu. Kalau Barat lain lagi. Ketika vampir ya itu ya lebih banyak ke daya khoyalnya ke Dracula yang menghisap darah, gitu kan? Ada nggak di film Barat ya tokohnya tokohnya tuyul misalnya kuntilanak ketika film horor nggak ada kan? Tidak ada. Pasti tokohnya tokoh yang menghisap darah dan Dracula kan gitu film-film Barat seperti itu. Begitu juga di gitu. Jadi nah ini untuk menunjukkan garis antara makna referensi ke referensi ini garis lurus nih. Inilah yang disebut nanti sebuah kepastian nih. Yang namanya sebuah ilmu pengetahuan itu harus ada sebuah yang istilahnya verifikasi, ada pemastian gitu. Sebab kalau ilmu tidak ada pemastian, ini nggak bisa jadi ilmu. Yang namanya sebuah ilmu itu kan harus ada pemastian. Maka dari itu dulu ilmu dalalah yang disebut dengan semantik itu tidak masuk belum dikatakan sebuah ilmu yang mandiri gitu kan. Makanya pernah di awal pertemuan itu saya katakan kakak kelas kamu di angkatan 90-an, 91, 92, 93 sampai 99 itu di kurikulum tidak ada ilmu dalalah, nggak ada sepantik ya. Baru dimasukkan bagian dari kurikulum pembelajarannya itu di tahun 2000-an. Dimasukkanlah semantik, di situ mulai belajar semantik kan gitu. Belanda sehingga lengkaplah semua ilmu pendidikan ilmu aswat, kemudian ilmu sorob, ilmu nahu, kemudian baru ilmu dalalah gitu. Dulu ilmu dalam nggak ada, hanya 3 aja, ilmu aswat, ilmu nahu, ilmu sorob udah. Gitu kan. Sebenarnya ada lagi dalam kajian linguistiknya itu yang disebut dengan ilmu majim, leksikografi gitu kan. Cuman kita nggak ada tuh. Ilmu kita di kurikulum nggak ada leksikografi gitu. Dan itu juga sudah memisahkan diri itu. Jadi memisahkan diri itu kan leksikografi juga masalah mengkaji masalah makna. Tapi dia memisahkan diri dari kajian semantik, ya menjadi ilmu yang mandiri gitu. Ya, pentingnya gitu. Karena apa? Karena mengkaji mana sih? Karena sudah ada sebuah pemastian seperti ini gitu kan. Jadi di sinilah segitiga semiotik namanya nih. Segitiga semiotik yaitu ada simbol, ada makna atau referensi, ada referennya. Jadi simbol yang berbentuk kalimat bisa saja mempunyai makna, tapi kalimat itu tidak benar karena tidak memiliki acuan. Ya, jadi referen itu benar, referen itu acuan tadi sini ya, referen itu acuan, tidak ada acuannya. Maka kita bisa bertanya tentang kalimat itu. Ini kalau dalam bentuk komunikasi ya, dan sebuah kalimat bukan lafadznya, ya. Benarkah menurut kenyataan atau pengalaman? Gitu kan? Berdasarkan kenyataan atau pengalaman, gitu kan? Nah, ini saya kasih contoh pernikahan di sini. Di sini kan berdasarkan pengalaman. Boleh jadi Anda karena tidak punya pengalaman, Anda nggak paham maknanya. Ada maknanya, bukan berarti dia mana gitu. Saya kasih contoh misalnya gini, ada penyair Arab nih, orang Arab, penyair Arab, dia membuat syair begini, maknanya begini. Ketika musim gugur tiba, ya, pohon-pohon menanggalkan pakaiannya. Anda lihat ini bahasanya. Pohon-pohon pada menanggalkan pakaiannya, maka tampaklah tubuhnya yang putih, bersih, dan mulus. Nah, kamu paham nggak artinya apa? Nah, apa artinya? Parah. Apa artinya? Paham nggak? Tadi gimana, Ustaz? Ya, ketika musim gugur tiba, pohon-pohon pada menanggalkan pakaiannya, maka tampaklah tubuhnya yang putih, bersih, mulus. Daun-daunnya berguguran. Ya enggak, mana putih mulusnya apa? Putih mulusnya di mana? Itu kan menanggalkan pakaian. Hmm? Fadlia, tahu Fadlia? Ini Ustaz, Ya, kulitnya terkelupas. apanya?
batang ini kulit dari pohon. batang kulitnya terkelupas gitu kan. Jadi bagi yang belum tidak punya pengalaman hidup di negara yang 4 musim, itu nggak tahu tuh begitu ya. Padahal itu adalah dia sedang menceritakan fenomena alam aja sebenarnya gitu. Fenomena alam di mana negara-negara yang bermusim dingin, yang mempunyai 4 musim itu, ketika datang musim gugurnya itu pohon-pohon kulitnya terkelupas gitu. Jadi kalau Anda pengen tahu, Anda ambil aja ada pohon, batangnya Anda potek, kemudian Anda kulitnya Anda buka. Kira-kira di tubuhnya apa tuh? Putih pasti kan? Ya, pasti putih. Ada kulit tubuhnya begitu. Itulah yang dinamakan ketika kulit terbuka disebutnya dengan menanggalkan pakaiannya dan tampaklah putih yang mulus. Putih mulus putih kan, nah begitu. Jadi fenomena alam. Jadi artinya apa? Artinya fenomena alam itu semua pohon-pohon itu kulitnya terkelupas. Jadi bukan hanya daun buahnya aja yang gugur, ya, tapi sampai kulitnya itu putih gitu. Jadi benar-benar putih itu pohon gitu, ya. Putih pohon kan. Nggak mati, dia tidak mati. Benar-benar pohonnya tidak mati gitu. Benar-benar putih segala macam. Nanti ketika berakhir musim dingin, musim gugur berakhir, kemudian masuk musim semi, itu akan kembali lagi nih berpakaian lagi gitu. Jadi bahasanya ketika berakhir dia berpakaian kembali. Artinya kulitnya kembali lagi hitam. Mulai ada daunnya, mulai ada buahnya segala macam. Nah gitu. Dia hanya sedang menceritakan fenomena alam. Nah, kita yang tidak punya pengalaman seperti itu, kita tidak tahu maknanya tuh. Ada simbolnya sebuah kalimat, maknanya kita tidak paham. Kenapa? Karena kita referensinya tidak ada di kita, ya, atau tidak kita pada pengalaman gitu. Tapi kalau kita melihat ada pengalaman dan melihat pernah pergi ke luar negeri kemudian kita menyaksikan situ, kita akan paham nanti, oh ini loh, oh ini yang diceritakan dulu gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau di sini ada acuannya, ada memiliki acuan, tapi di sini menurut kenyataan dan pengalaman ada tidak. Contoh seperti misalnya kerbau adalah bunga. Kerbau adalah bunga. Secara struktur kalimat itu benar. Secara semantik juga benar. Maksudnya semantik benar. Ya, kerbau ada artinya. Bunga juga ada artinya gitu. Ya, karena setiap kata mempunyai makna. Tetapi apakah struktur tersebut ada referensinya menurut kenyataan atau pengalaman di lapangan? Ada nggak? Gitu kan? Jadi kalau tidak ada, kita tidak pernah melihat adanya kerbau yang disamakan dengan bunga. Karena itu kalimat tadi tidak benar. Karena tidak memiliki referen atau acuannya, maaf, referennya bukan referensi, tidak memiliki referennya atau acuannya. Dengan kata lain, kalimat itu tidak bermakna, gitu, tidak bermakna, ya. Jadi karena tidak ada acuannya, dan tidak pernah kan yang mau makna majazi juga kita sulit. Sulit juga untuk memahami makna majazi. Kalau ada makna majazi mungkin masih bisa dipahami, masih bisa kita katakan kalimat itu bermakna, gitu ya. Jadi kriteria kebermanaan adalah prinsip pemastian tadi nih. Ini disebut dengan prinsip pemastian sini, kriteria kebermanaan. Jadi setiap simbol-simbol itu ya ada makna. Makanya ungkapan bahasa Arab itu Allah dua maknahu kal jasadi wa ruhi. Gitu kan. Ya, lafaz dan maknanya itu seperti jasad dan ruhnya. Ada pemastian. Jadi prinsip ini mencatatkan bahwa makna suatu pernyataan atau ya cara pemastiannya, ya. Jadi makna suatu pernyataan adalah cara pemastian. Artinya semua pernyataan yang bermakna bersifat analisis atau empiris. Artinya makna yang terdapat dalam sebuah tuturan itu kita bisa analisis dan juga bersifat empiris, kita bisa saksikan, bisa perdalam atau kita bisa lihat itu. Jadi pernyataan dikatakan benar secara analisis berdasarkan batasan atau definisi yang memastikan tadi. Kita bisa analisis tuh begini-begini. Sementara kalau pernyataan secara empiris, itu, ya secara empiris benar berdasarkan pengalaman makna yang memastikan. Ya, ada pengalaman maknanya gitu. Contoh seperti ini misalnya, ada mahasiswa makan di kelas. Pernyataan secara analisis benar, karena dapat dianalisis. Kalimat ini bisa dianalisis gitu. Pernyataan secara empiris juga benar karena memang sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau kenyataannya adalah dosen bukan mahasiswa, maka pernyataan tadi salah atau bermakna tidak benar atau alias bohong.
gitu kan, alias hoak. Nah, ini berkaitan dengan masalah kenapa? Karena yang disampaikan ini adalah kalimat berita. Kalimat berita. Nah, ini kalau Anda belajar ilmu balaghah di ilmu ma'ani, itu ada kajian yang disebut dengan khobar wal insya. Al-jumlah al-khobariyah. Jadi al-jumlah khobariyah itu adalah jumlah yang di dalamnya mengandung kebenaran dan kebohongan pada dasarnya. Gitu. Jadi ketika yang diungkapkan itu adalah kalimat berita seperti ini, itu ya secara analisis, ya kita bisa analisis, secara empiris juga benar gitu kan. Benar nggak kalau ini? Ya lihat secara empiris, kalau memang benar sesuai dengan kenyataannya, berarti benar. Tapi kalau misalnya tidak sesuai kenyataan, berarti dia bohong gitu, mengandung kebohongan gitu. Jadi itu cara melihat kebohongan kenyataannya, dan bisa menjurus, kalau dalam sebuah komunikasi bisa menjurus yang disebut dengan hoax ini menjadi sebuah fitnah kalau itu ditujukan sebuah kepada seseorang gitu ya. Kalau beritanya tidak benar, hoax gitu, bahwa ini kan sekarang di zaman sekarang banyak sekali itu. Kadang-kadang kita bingung, yang benar dibilang hoax, yang hoax dibilang benar. Kenapa? Macam-macam gitu kan. Jadi yang hoax itu diucapkan terus. Jadi seakan-akan benar, padahal dia nggak benar gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Karena banyak ratusan orang yang mengatakan itu, mengatakan itu ya dianggap kayak benar aja, padahal hoax gitu kan. Nah, disitulah perlu ada yang tadi disebut dengan al-mantiq as-sahih, al-bayan. Kalau insan allamahul bayan, Allah sudah mengajarkan manusia itu al-bayan. Pengertian definisi al-bayan itu adalah al-mantiq as-sahih, logika yang sehat. Jadi kita harus menggunakan logika yang sehat, atau juga kita melihat argumentasi al-hujjah salimah. Argumentasinya apa, dia mengatakan ini ada argumentasinya enggak, ada dalilnya enggak, segala macamnya gitu. Jadi kita lihat tuh secara empiris, dia juga sudah dalil, hat burhanakum in kuntum shadiqin kan gitu. Kalau Al-Quran kan hat burhanakum in kuntum shadiqin, mana buktinya? Kalau memang kamu benar, mana buktinya? Jadi perlu ada argumentasi, bukan ada bukti, dalil segala macamnya. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama kita ketika kita melihat simbol-simbol dalam sebuah pernyataan gitu. Ada maknanya enggak gitu kan? Kalau tidak, ya berarti ada hoax ya. Nah, ini dalam kajian tindak tutur, ya, dalam kajian tindak tuturnya ada 3 makna nih. Ini kita bisa lihat dari aspek semantik dan aspek pragmatik penggunaan bahasa. Sekarang kita lihat dari aspek maknanya, dari semantiknya lah kita melihat makna. Jadi ada 3, lokusi, ilokusi, dan ada perlokusi. Ya. Lokusi itu artinya apa? Makna dasar atau acuan dari ujaran itu, makna permukaannya. Kemudian ilokusi itu daya yang timbul, makna yang ditimbulkan oleh perkataan tadi, ujaran tadi. Kalau dalam kajian mubalaghah itu the meaning of meaning, makna majazinya, makna balaginya, ya, makna balaginya. Kemudian perlokusi itu adalah efek atau akibat, hasil atau efek dari ujaran tadi. Saya kasih contoh misalnya sini, rumahmu bersih sekali. Secara lokusi makna kita paham bahwa ya rumah itu bersih, kita paham artinya. Tetapi ketika rumahmu bersih ini tidak sesuai dengan kenyataan, gitu kan? Apa? Ejekan. Kalau sesuai dengan kenyataan, pujian kan gitu. Itu pujian. Nah, kalau pujian efeknya apa ya? Senang lah. Kalau ejekan artinya ya bisa jadi marah, timbul tidak senang gitu kan. Jadi setiap tuturan kita, ya, Anda jangan hanya memahami sebatas makna lokusi aja, tidak. Ketika kita menggunakan bahasa, kita harus paham bahasa yang kita utarakan, bahasa yang kita ujarkan itu boleh jadi mengandung ilokusi, dipahami oleh mitra tutur kita makna ilokusinya. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa hanya sebatas makna lokusi aja, ujaran yang kita ucapkan. Gitu. Boleh jadi mitra tutur kita ya memahami ujaran kita itu maknanya ilokusi. Gitu. Makanya nggak heran itu dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah kawan-kawan dalam keseharian kawan-kawan misalnya, kok tiba-tiba nih kawan kita ini dingin ya. Ketika ditegur dia kalau macam itu boleh jadi ketika Anda berkomunikasi dengan dia, ada ujaran-ujaran yang dipahami oleh kawan Anda itu ilokusi. Sehingga dia kesel atau apa segala macamnya. Tapi Anda tidak menyadarinya gitu kan. Anda nggak bahwa ujarannya sebatas lokusi aja. Memang Anda tidak punya niat. Bisa jadi Anda tidak ada niat menyampaikannya gitu. Maka dari itu disitulah
agama mengajarkan kita berpikirlah sebelum berujar, kan begitu. Jadi kan agama kan gitu. Maksudnya apa berpikir sebelum ujar? Ya kita berpikir agar ujaran kita jangan sampai dipahami ilukusi tadi, apalagi kalau yang bersifat ejekan menyinggung perasaannya gitu. Itu maksudnya gitu. Sebab nanti efeknya ada. Nah, efeknya ini yang kadang-kadang kita juga tidak sadari gitu loh, ya. Kasih contoh misalnya, ini contoh yang konkret di masyarakat misalnya, yang berkenaan masalah kasus sosiogotik. Apa sosiogotik? Beritanya. Anda tahu nggak sosiogotik belum? Ya, siapa yang tahu? Kasus sosiogotik, ya, dalam di televisi, nggak tahu apa di RCTI atau apa gitu ya. Ketika ditanya guyon itu, ya, apa lambang negara kita? Kemudian dijawab apa sama dia sosiogotik? Ada yang masih ingat kejadian itu? Ya, dia menjawab bebek nungging. Ya, ketika ditanya kan apa lambang negara kita, bebek nungging gitu. Nah, makna lokusi dari bebek kan paham lah, gitu kan. Tapi dipahami oleh pemirsa itu lokusinya. Lokusi apa? Menghina lambang negara, menghina segala macamnya gitu. Apa perlokusi yang dihasilkan oleh dia? Dilaporin ke polisi, kan gitu. Tapi kalau yang ilukusinya dipahami masalahnya sebatas guyonan, ya mungkin efeknya nggak sampai itu gitu kan. Tapi karena dipahami adalah sebuah ejekan atau sebuah hinaan, maka terjadilah persekusi. Dia dilaporkan ke polisi karena sudah menghina lambang negara. Nah, gitulah. Itulah menyebutnya gitu. Jadi di dalam sebuah tindak tutur kita itu ada lokusi dan juga ada ilukusi dan ada perlokusi. Kita nggak boleh gitu dalam aspek. Dan kita sendiri pun juga ketika memahami sebuah makna, boleh kali kita ilukusi. Nah, makna ilukusi ini di dalam kajian balaghah, kalau kamu nanti belajar balaghah itu banyak sekali ilukusi makna majazi itu. Baik di sini misalnya kalimat berita tadi misalnya. Kalimat berita itu kalau kita lihat ya makna di balik maknanya apa tuh dari sebuah kalimat berita gitu. Ya, saya nggak tahu apa kamu sudah masuk pada kajian jumlah khobariyah nggak? Khobar insya khobar dalam balaghah, ilmu ma'ani. Halo? Baru masuk, Ya? baru belajar. Baru belajar khobar. Jumlah, gitu kan. Nah, kalau khobar kan begitu juga. Ada khobarnya itu dia ketika Anda ingin mengutarakan kalimat berita jumlah khobariyah gitu kan. Itu kan ada tujuan dan maksudnya. Kalau yang maksudnya yang pertama mungkin ya masih bisa lah misalnya faidatul khobar lah gitu kan. Faidatul khobar itu maksudnya kalimat berita yang kita sampaikan itu karena mitra tutur itu blank otaknya. Kosong. Ya, dia benar-benar tidak memahami dengan berita yang kita sampaikan misalnya. Dia kosong. Nah itu faidatul khobar gitu kan. Tapi ada juga tujuan dari penyampaian khobarnya itu sebetulnya lazimul faidah. Lazimul faidah itu kita ingin menunjukkan bahwa saya tahu loh masalah kamu gitu. Ketika saya mengatakan misalnya Anda nih, ya kan, anta najahta fil imtihan. Anta najahta fil imtihan itu kalimat berita, tapi maksud dari kalimat berita, makna dari kalimat berita yang saya sampaikan itu apa? Saya ingin menunjukkan pada kamu, pada mitra tutur saya tadi, saya tahu loh masalah kamu loh. Cuman saya tahu masalah kamu waktu kamu lulus itu bukan dari kamu yang kasih tahu saya, tapi dari orang lain saya dapat informasi gitu. Kemudian saya katakan kepada kamu untuk menunjukkan bahwa saya tahu loh masalah kamu. Yang dikira saya nggak tahu gitu. Jadi gitu. Jadi itulah muzul faedah gitu. Lazimul faedah di kalimat berita yang kita informasikan itu tujuannya untuk itu. Tapi di samping dua itu banyak lagi tujuan-tujuan lainnya. Banyak tujuannya, ada istirham, ada idharut tahassur, ada farah, ada madah gitu. Banyak kalimat berita tujuan-tujuan. Nah, itu tujuan-tujuan yang dibalik duanya itu disebut dengan ilukusi itu. Makna ilukusi yang harus kita pahami berdasarkan Qur'an. Jadi yustafudunya bil Qur'an dengan korinah. Korinah itu ada konteks lafzi ya. Konteks bahasa dalam konteks situasional atau siyaqul lughah, konteks ya pembicaraannya gitu. Dari situ nanti kita bisa memahami makna the meaning of meaning, makna di balik makna. Jadi ilukusi itu adalah memahami makna di balik makna dari sebuah ujaran. Ya, dari sebuah
ujaran gitu. Nah itu kan ya, jadi antara ilmu dalalah ini sebetulnya juga dia dibutuhkan dalam kajian ilmu balaghah retorika seperti itu gitu. Ya. Kan ada benang merahnya. Nah kemudian juga yang kamu pahami bahwa di dalam hubungan simbol dan makna ini dari referensi Arab ya. Jadi pakar bahasa Arab itu hubungan antara simbol dan makna ada 3 bagian dia bagi. Yang pertama dengan alaqah urfiyah. Dibilang alaqah urfiyah. Alaqah urfiyah itu hubungan yang terjadi atas dasar kebiasaan yang telah diketahui bersama antar anggota masyarakat. Karena sudah terbiasa menggunakan bahasa itu, sering bertemu, sering berinteraksi, sehingga makna yang digunakan dalam bahasa itu orang sudah paham gitu. Kalau misalnya dalam bahasa apa sih, bahasa slang ya, yang bokap, nyokap gitu kan. Bokap, nyokap. Itu antar kelompok mereka itu kenapa? Karena mereka saling berinteraksi terus gitu. Setiap berinteraksi kata itu dimunculkan bokap, nyokap, akhirnya ya maknanya sudah sama-sama diketahui gitu. Nggak mungkin dipahami gitu kan. Karena tapi kalau dia interaksinya hanya sekali-sekali aja ya nggak akan muncul itu kalimat itu gitu. Tapi karena interaksi ya kita nggak tahu gitu. Dan kadang-kadang hubungan maknanya atau lafadz dan maknanya itu kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya. Kita nggak tahu tuh. Siapa sih yang pertama kali mengucapkan bahwa benda yang kamu duduk itu namanya kursi. Dalam bahasa Indonesia kursi misalnya. Masalah kursi misalnya. Siapa yang pertama kali yang mengatakan kursi? Kan nggak tahu. Tapi secara lafadznya kita sudah sama memahami itu. Kenapa? Karena benda itu sering kita temukan, sering kita. Nah, jadi pengetahuan itu disebut dengan makna kursi itu disebut dengan alaqah urfiyah gitu. Karena udah kebiasaan kita dalam berkomunikasi antara masyarakat menggunakan kata itu gitu. Ya, kalau contoh Arabnya sih misalnya kereta api pertama disebut dengan kitorol ibil. Di awal ya, sebelum teknologi sebelum teknologi munculnya itu dengan yang kitorol ibil misalnya. Kenapa? Karena lihat dari budaya tuh, budaya orang Arab kan kalau dia misalnya kalau Anda lihat film-film perdagangan gitu kan, itu kan dagang dari Saudi ke Mesir misalnya itu kan pakai onta yang jalannya berbaris gitu kan, belakang gitu. Jadi itu seperti kayak kitor, tadi bilang kitorul ibil gitu. Nah, kemudian baru menjadi kitorul hadid. Gitu. Nah, mengungkapkan kitorul dari kitorul hibr menjadi kitorul hadid itu juga mereka pahami secara urfiah karena selalu kontak melihat kemajuan dunia segala macam sehingga muncullah. Jadi hubungan ini disebut dengan alaqah urfiah karena selalu berinteraksi satu dengan masyarakat yang lainnya sehingga orang langsung bisa memahami maknanya apa gitu kan. Interaksi gitu. Ya, saya kasih contoh begini, ada dalam ini yang pernah saya perhatikan ya ketika pernah ada di asrama saya itu ada seseorang yang sedang masak air, gitu kan? Dia, ya kita tinggal di situ ada Indonesia, ada orang Thailand, ada Afrika, gitu kan? Segala macamnya gitu. Jadi ada orang satu jikannya ini dia masak air gitu. Tiba-tiba orang yang dari Afrika ini dia pakai teko, masaknya pakai teko gitu kan, pakai kompor listrik, kemudian teko tiba-tiba orang Afrika ini buka teko, tutupnya buka. Kemudian ditanya, "Ah, lihat gol-gol mak," katanya, lihat gol-gol mak gitu kan. Tapi si Afrika itu langsung aja paham tuh. Lah lam yatagolgol ya gitu, lam yatagolgol. Dia kata lam yatagolgol apa? Diambil dia kata gluk 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 gitu kan. Nanti air itu kan berbunyi gluk gluk. Jadi dia makanya itulah disebut bahwa bahasa itu arbiter. Bahwa bahasa itu bersifat arbiter suka-suka. Suka-suka ya suka dia dan diambil dari suara gluk 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 itu bilang nih atau gol-gol tapi uniknya si Afrika itu paham gitu kan. Paham ya lebih atau langsung dia bisa paham tuh. Kenapa? Karena ada konteks. Ada konteks dia buka air gitu kan. Buka tekonya segala macam sehingga lihat kan ketika air itu matang kan gelembung gitu kan. Gluk-gluk gitu misalnya gitu bunyinya gitu. Ya. Itu kalau sering ketemu segala macam interaksi terus itu bisa jadi itu menjadi bahasa gitu kan. Tapi karena cuma hanya sehari itu aja, kemudian yang lain lagi macamnya, ya nggak muncul kata ya gol-gol gitu, interaksi gitu kan. Nah itu artinya apa? Kalau itu secara urfiah ketemu terus itu dipakai oleh masyarakat setempat pengguna segala macam, itu menjadi bahasa gitu. Seperti misalnya kalau di kita itu cuma jos.
Jos gitu kan. Dan awalnya kan dari sebuah iklan tuh. Nah, dari sebuah iklan. Jos. Awalnya kan dia punya mana? Dia punyanya jos. Tapi belakangan kan karena dia sudah dibiasa, orang akhirnya memahami jos itu artinya apa, gitu kan. Kan gitu. Lantas ternyata ada maknanya jos ya gitu kan. Kenapa? Karena kata itu sudah dipakai oleh masyarakat. Wah jos, jos gitu. Jadi artinya jos, bisa jadi baik, kuat gitu. Tergantung konteksnya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi secara urfiah muncullah lafaz jos karena dari iklan kemudian digunakan oleh orang-orang dalam sebuah komunikasi. Jos, tolong jos, ada masalah apa? Jos, ada masalah uang gitu. Sehingga muncullah bahwa artinya ini gitu kan. Sebagai orang bahasa misalnya, ada jos artinya apa ya? Dilihat konteksnya lah gitu. Itu disebut dengan yang dimaksud dengan alaqah urfiyah. Kemudian yang kedua ada alaqah tabi'iyah. Alaqah tabi'iyah itu artinya hubungan ini didasari oleh rasa naluri manusia. Ya. Jadi seperti misalnya merahnya wajah itu mewujudkan makna malu atau menunjukkan makna marah. Nah, itu sebenarnya alaqah tabi'iyah. Artinya tabi'iyah yang kita naluri manusia melihat secara intuisi, yang dimaksud punya rasa kebahasaannya, intuisinya, kemudian dari situ dia bisa menerka. Nah, disinilah alaqah ta'biyah ini yang biasanya ya kalau dalam konteks sekarang ini yang disebut dengan bahasa tubuh tuh. Jadi orang yang mempelajari bahasa tubuh itu sebenarnya memahami alaqah tabi'iyah ini. Ya, alaqah tabi'iyah ini, tubuhnya begini, kemudian reaksinya begini, maknanya begini. Jadi intuisi kebahasaan dia dimunculkan gitu karena naluri manusia gini gitu kan. Kalau di sini pucat, pucat ini dengan apa? Kemudian ada gerak tangan begini, ada gerak tangan misalnya bergetar, ada matanya begini, macam gitu. Nah, itu yang jadi kalau Anda katakan bahasa tubuh itu sebenarnya dia memahami alaqah tabi'iyah ini. Ya, dia memahami kan bahwa setiap simbol-simbol gerakan manusia itu simbol-simbol petikannya itu ada mengandung maknanya apa gitu kan. Lihat di sini, wih lihat itu tajam sekali matanya atau kosong sekali. Nah itu dari situ dia bisa memahami maknanya gitu. Gerakan petikannya dilihat maknanya begini atau misalnya wajahnya gitu kan, bibirnya cemberut, bibirnya segala macamnya melengos atau apa gitu. Jadi itu yang disebut dengan alaqah tabi'iyah. Dia nggak senang, ini cinta atau apa segala macamnya gitu. Nah itu kalau makna-makna seperti itu disebut dengan alaqah tabi'iyah diambil dari kata naluri ya. Itu yang sekarang berkembang menjadi disebut dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Cukup cukup ini juga sih sebenarnya kajian bahasa tubuh itu misalnya kajian bahasa tubuh dalam Al-Quran misalnya. Al-Quran juga ada memberikan informasi-informasi makna yang kan dari simbol-simbol tubuh ya iswaddat wajhuhu gitu kan waswad wajahnya hitam gitu kan ada iswaddat wajhuhu gitu. Nah, apa makna dari iswaddat wajhuhu gitu segala macam apa maknanya gitu simbol itu apa maknanya gitu. Nah itu biasanya gitu ya ada makna sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan alaqah mantiqiyah. Mantiqiyah itu artinya logika. Ya, logika berpikir kita. Jadi kita berdasarkan logika saat kita berdasarkan argumentasi sains. Seperti misalnya asap menunjukkan makna api. Jadi ketika ada api akan muncul asap. Jadi makanya harus saya katakan tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Kan begitu. Karena apa? Secara logika yang namanya api pasti ada asapnya. Gitu. Seperti misalnya kalau Anda melihat misalnya awan mendung. Awan mendung. Nah, awan mendung itu maknanya apa tuh? Mendung secara logika mantikiah, ya pasti akan turun hujan kan begitu. Daripada kalau logika mantikiahnya gitu. Jadi seperti itu. Itu mantik ya logika mantikiah. Jadi simbol-simbol yang ada di kehidupan kita itu hubungannya begitu. Ada kita pahami secara urfiah, ada tabi'iyah, ada juga kita pahami secara mantikiah gitu kan. Jadi kalau secara disebut dengan alaqah urfiah, alaqah tabi'iyah, maksudnya alaqah tabi'iyah itu antara simbol dan maknanya ya. Alaqah urfiah itu simbol dan maknanya gitu ya. Artinya itu loh. Alaqah mantiqiyah artinya simbol dan makna antara artikan. Simbolnya apa? Asap. Maknanya berikan ada apa segala macam seperti itu. Nah, itu hubungan simbol dan makna. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yang terakhir nih.
berkaitan dengan masalah bahasa, kalam, dan makna. Tapi sebelum kita mengkaji masalah bahasa, kalam, dan makna, ada yang ingin bertanya tidak? Dari apa tadi yang simbol-simbol tadi, simbol dan makna? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Halo, ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan di kajian yang terakhir dari bab yang pertama ini, pembahasan pertama, yaitu bahasa, kalam, dan makna. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berakal, pikiran, dan berbahasa ya. Yang dulu waktu kita berbicara masalah manusia itu hayawan natik. Hayawan natik, masih ingat ya? Sebutan manusia itu hayawan natik karena manusia itu berakal, pikiran. Kalau saya tanya misalnya, mana yang lebih dulu? Antara berpikir atau berbahasa? Hmm? Haidar, mana yang berpikir atau berbahasa? Berbahasa, Ustaz. Berbahasa. Ya. Contohnya seperti apa kalau berbahasa? Kayak Nah, alat ini kan yang sebenarnya pertanyaan ini mana yang lebih dulu antara telur dan ayam sebenarnya. Ya, ya, mendengarkannya gitu kan. Artinya gini, ketika Anda ingin berinteraksi, Anda kan dimulai dari berpikir. Apa yang Anda akan ingin sampaikan pesan Anda? Kan gitu. Anda kan berpikir dulu, saya ingin nyampe pesan ini. Kemudian pesan, itu yang katakan yang kemarin yang berkaitan dengan masalah, ya, berkaitan dengan masalah kemampuan, kompetensi manusia itu berbahasa, itu kan diawali dari berpikir. Ya, dari berpikir, kemudian apa yang dipikirkannya itu dituangkan dalam bentuk simbol-simbol kan gitu. Diaplikasikan simbol-simbol, kemudian simbol-simbol itu diujarkan. Sehingga muncullah ya yang berbentuk bunyi dengan alat ucap tadi, sehingga muncullah dia berbahasa. Gitu kan? Ketika sudah diucapkan kepada kan, simbol dia berarti. Artinya diawali dari dia berpikir. Diawali dari berpikir. Gitu kan? Dia berpikir. Jadi disitulah manusia mengatakan berpikir itu dia ya lebih dulu ya, kemudian karena dia punya kompetensi berbahasa sehingga pikirannya bisa disampaikan dengan bahasa dia. Ya, yang disebutkan manusia berinteraksi itu kan dia lebihkan ya gitu. Ketika manusia itu butuh berinteraksi, itu artinya dia ingin menyampaikan pesan kan begitu. Untuk menyampaikan pesan dia harus bisa berbahasa. Kan harus bisa berbahasa. Kalau dia tidak bisa berbahasa, ya bagaimana menyampaikan pesannya? Contohnya tidak berbahasa misalnya ingin mencapai pesan kalau ada misalnya tokoh, kalau benar terjadi ada tokoh yang tersebut dengan Tarzan misalnya. Ya, secara ala urfiah ya, interaksi yang dipakai Tarzan itu kan lingkungannya binatang. Lingkungannya binatang-binatang. Ketika dia berpikir, di situ muncul dia tidak punya kemampuan potensi berbahasa manusia. Yang dia bisa adalah berbahasa seperti hewan. Jadi ketika dia memanggil hewan, dia kera, harimaunya, singanya, segala macam, gajahnya, dia bisa. Karena dia berinteraksi dengan hewan. Gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia tidak bisa karena dia tidak mendengar ya bahasa Indonesia, bahasa manusia. Ya, sehingga dia tidak bisa menirukan, sehingga tidak muncul. Tapi pikirannya ada. Dia mencapai pikirannya, tapi dia tidak bisa berbahasa gitu loh. Ya. Tidak pakai berbahasa. Bahasanya apa? Tingkatnya gitu ya. Dia berbahasa. Nah, bisa jadi diawali dari sebuah bahasa muncul. Boleh jadi gitu. Jadi dia punya muncul konsep, tapi konsepnya belum jelas. Kemudian langsung dia menggunakan simbol konsepnya itu, ada simbol bahasanya.
tapi langsung dipikirkan ini apa maksudnya gitu. Dia bisa jadi nanti berpikir, lantas kalau gitu apa nih gitu ya. Bisa jadi ada hal-hal yang seperti itu di dalam budaya manusia ya. Kadang-kadang belum punya bahasa, dia sudah punya konsep pikiran. Bahasa itu muncul setelah konsep itu sudah ada. Misalnya gini, ada yang saya tahu dari berita itu ada waktu itu ada wawancara dengan siapa ya? Kalau nggak tahu sama Irama kalau nggak salah apa ya dengan salah satu bukan orang Irama. Oh di Corbusier dengan aktor film gitu kan. Jadi dia konsepnya dia menulis sebuah cerita segala macam, kemudian ingin ditayangkan di televisi. Tapi yang jadi masalah ini dia belum punya slot. Slot namanya apa? Gitu kan? Bukan slot. Jadi slot itu kan maksudnya ada ini dialog, di dalam TV itu ada misalnya ada film, ada apa gitu. Nah, ini ketika ingin ditayangkan slotnya apa nih? Nah, artinya apa? Dia sudah ada konsep berpikir, ada konsep perbuatannya, tapi belum mempunyai nama dari kegiatan itu, nama dari untuk informasi itu gitu kan. Sehingga akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa oh udah kita buat aja sinetron gitu kan sinetron. Sinetron itu sinetron boleh jadi singkatan dari segala macam yang penting kan ya gitu. Sehingga muncul oh iya udah pakai slot sinetron aja. Sehingga muncullah di TV itu slotnya adalah slot sinetron, bukan film gitu kan, tapi sinetron gitu. Nah, kenapa Anda lihat dari pilihan kata seperti itu ya karena tadi dari konsep pikirannya gitu. Jadi diawali dari dia memahami konsep pikiran dengan begini, kemudian baru dibuat bahasanya, gitu dibuat bahasanya orang sehingga bahasa itu langsung orang bisa memahaminya, ya bisa memahaminya. Oh ini maksudnya ini begini segala macamnya begitu, ya. Jadi kan yang paling dominan sih dimulai dari berpikir baru dia berbahasa. Berpikir tapi kalau misalnya alat ucapnya rusak, misalnya salah satu unsur yang terpenting itu adalah telinganya bisu, telinganya rusak, itu pasti orang itu bisu kan gitu. Ya, bisu. Kenapa? Karena tidak ada suara masuk gitu. Artinya dia tidak bisa berbahasa dengan ujaran. Berarti bisa berbahasa dengan isyarat. Nah, gitu kan? Nah, tapi isyarat. Nah, untuk isyaratnya itu nanti dia berpikir ide pesan. Jadi diawali dari pesan yang ada di otak kita, makna yang di otak kita, itu artinya kita berpikir dulu gitu. Makanya ada kata berpikir dulu sebelum berujar. Kan gitu bahasanya gitu. Itulah yang pas, yang berpikir gitu yang pas gitu. Dan sini makanya itu artinya ada dorongan berpikir dalam dirinya yang menyebabkan setiap konsep pikiran yang ada dalam diri jadi dinyatakan melalui media simbol-simbol atau bentuk-bentuk kebahasaan. Dan dengan cara demikian dia mengkomunikasikan makna atau pesan yang dia kehendaki gitu. Jadi dari sini kan ada dorongan berpikir karena manusia itu makhluk berpikir, langsung berakal pikiran sehingga menggunakan berpikir gitu. Oleh karena itu kegiatan berpikir yang dilakukan manusia itu secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat terlaksana tanpa kemampuan berbahasanya. Nah ini juga maka itu tanpa kemampuan berbahasanya. Jadi kemampuan berbahasa muncul itu pun juga dari proses dari berpikir tadi. Ya, jadi Allah sudah memberikan al-mantiq al-bayan tadi, ya, logika yang sehat itu sudah bisa secara sistematis dan teratur dia berpikir gitu. Kalau kalian berpikir gini, kemudian simbol-simbol yang dipakai pun juga sistematis, sudah teratur gitu kan. Sehingga dia bisa tanpa kemampuan. Ya, maksudnya apa? Kemampuan berbahasa ini ya itu memunculkan pikiran yang ada di otaknya menjadi matang. Kadang-kadang gitu kemampuan berbahasa. Ya, sebab apa? Sebab kemampuan berbahasa itu ada benang merahnya terhadap perkembangan intelektual pemikirannya. Ada pemikirannya gitu kan. Ada hubungannya tuh. Coba deh Anda kalau Anda punya data ya, Anda di waktu sekolah SD atau SMP ketika diminta untuk guru mengarang misalnya. Ya, kalau Anda masih tersimpan, Anda bisa baca tuh ke sekarang tuh. Nah, itu
bahasa yang Anda pakai itu kadang membuat kita tersenyum sendiri itu. Oh dulu saya gini bahasanya gitu. Kenapa? Karena ya, kadar intelektual kita masih gitu, masih berkembang, masih rendah, tingkat levelnya level begitu. Ketika kita baca sekarang, kok iya dulu lucu ya bahasa saya gitu. Anda tersenyum sendiri, kenapa? Karena gitu kan. Jadi memang ada saling terkait itu, nggak bisa dipisahkan antara berakal pikiran dengan berbahasa. Ya, ketika orang berbahasa pasti berpikir. Ketika orang berpikir, pasti itu juga dia harus menuangkan pikiran itu dalam bentuk bahasanya. Dia untuk kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, butuh berinteraksi dengan orang lain, gitu kan? Seperti misalnya yang kemarin saya sampaikan, yang ada penelitian yang ekstrim itu, yang anak kecil gitu kan, yang baru lahir, satu dibiarkan sendirian, satu dia dikasih berinteraksi dengan orang lain. Yang dibiarkan sendirian itu stres. Kenapa? Karena dia gitu kan akhirnya meninggal gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi itu membuktikan bahwa manusia memang nggak bisa hidup sendirian gitu. Ya, itu ekstrim banget. Ya, kalau bagi kita jangan ditiru. Cukup dengan yakin dengan hati ya udah pastilah gitu. Itu kan sama aja membunuh tuh penelitian gitu. Jadi fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang sangat vital. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, tentu penggunaan bahasa pun harus baik pula. Nah, di sini sebenarnya kompetensi kebahasaan. Harus punya kemampuan bahasa juga. Artinya bahasa yang digunakan itu benar-benar bermakna sesuai dengan kaidah-kaidah unsur kebahasaan. Dan juga bermakna berdasarkan pada hubungan antara ujaran dengan situasi dan kondisi ketika ujaran dipergunakan. Jadi bunyi ujaran yang diwujudkan menjadi bentuk kebahasaan tidak dapat dipisahkan dari makna. Karena makna itulah yang mengesahkan suatu bentuk menjadi bentuk kebahasaan. Yaitu fonem, morfem, kata kalimat. Suatu bunyi atau bentuk bukanlah bahasa apabila tidak bermakna. Jadi judul kemudian adalah bahasa kalam. Jadi bahasa itu bahasa yang kita pakai ketika sudah diujarkan bahasa itu menjadi kalam. Gitu. Ya. Bisa jadi menimbulkan makna yang berbeda. Seperti misalnya kemarin yang di awal-awal pertemuan saya katakan bahwa oh gelas ini kosong. Ya itu bahasa. Gelas itu kosong. Strukturnya udah benar. Gelas itu kosong. Ya, gelas ini kosong. Ada maknanya. Gitu. Tapi ketika gelas itu kosong diujarkan di depan orang, diujarkan dalam masa misal guru menyampaikan itu kepada siswanya atau siswanya, nah itu bermakna lain gitu ya, bermakna lain. Jadi yang dipahami oleh mitra tutur misalnya guru dengan siswanya, yang dipahami siswanya itu bukan makna lokusinya, makna ilokusinya. Paham ya? Bukan makna lokusinya, makna dasar dari bahasanya tadi. Gitu kan? Kenapa dia memahami makna ilokusinya? Karena bahasanya sudah diujarkan. Sudah diujarkan. Ya, karena sudah diujarkan, makanya muncul makna yang berbeda dari bahasa ujarannya. Kalau dari sisi bahasanya aja kita tulisan di perusahaan papan tulis misalnya gitu kan, nah itu hanya sebuah informasi tadi yang kalimat berita aja, hanya sebuah kalimat berita, ya kalimat berita gitu kan. Tapi ketika itu diujarkan, nah itu ada maksud tertentu. Ada tentu walaupun itu kalimat berita gitu ya. Kalau Anda nanti belajar di ma'ani tadi yang khobariyah tadi gitu kan. Nah itu sih maknanya kan ya maknanya apa? Oh berarti minta diisi, minta tolong, gitu kan? Nanti minta tolong untuk diisi air kembali, misalnya gitu. Atau misalnya kalau kita lihat, misalnya ini kamu, gitu kan? Secara bahasa nih kamu ya, ini kan? Gitu. Tapi ketika konteks, makanya tadi konteks ujarannya itu ditujukan kepada seseorang yang memukul anaknya, kemudian muncul bahasa yang muncul kalam ini anak kamu, itu ini anak kamu itu adalah makna ilokusinya yang terpakai, bukan makna lokusinya, bukan berarti iya memang anak saya, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita kok itu tadi makna lokusinya apa? Ya, mengejek-ejekkan, menghina kok iya loh. Anak kok dipukul gitu kan. Jadi kita mengejek perbuatan dia yang memukul anaknya gitu. Itulah makna lokusinya gitu. Jadi bukan makna lokusi dari ujaran itu gitu. Kenapa? Karena ketika diujarkan pasti ada konteksnya.
Ya, ada konteks ujarannya yang disebut dengan siyakul kalam. Ada konteks tuturan gitu. Nah, dari situ tingkatnya. Jadi tiap bahasa ada mana bisa jadi ketika berbentuk kalam dia berbunyi. Nah ini, jadi tujuan utama berbahasa pada hakikatnya adalah untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasi makna ya. Makanya pesan atau maknanya itu ada di otak kita berpikir. Nah kemudian di sini kalau kemarin ketika definisi bahasa, saya ambil dari linguis Barat dan linguis Indonesia, ini saya ambil lagi linguis Arab nih, orang Arab. Yang namanya Abdul Fattah Utsman Ibnu Jini. Dia terdengar dengan istilah Ibnu Jini aja tuh. Ya, mendefinisikan bahasa itu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Ya, atau bunyi-bunyi ujaran. Sama, bunyi ujaran yang kemarin juga bunyi ujaran yang diucapkan oleh setiap kaum untuk mengutarakan tujuan-tujuan mereka. Nah, lihat ya, untuk tujuan-tujuan mereka. Jadi sama nih, aswat, bunyi-bunyi ujaran yang diucapkan. Aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin, gitu kan. Boleh jadi bahasa yang dipakai itu benar secara sistematis, linguistiknya, tapi bahasa itu tidak bermakna karena menyimpang dari konteksnya. Dan akibatnya bahasa itu tidak dapat dimengerti dan dipahami apa maksudnya. Sebagai contoh misalnya rumah itu bunga. Ya, untuk itu pakar pendidikannya gitu kan, nggak bisa dipahami itu bunga. Untuk itu pakar sintaksis Arab yaitu Ibnu Malik memberikan definisi kalam lafdzun mufidun. Kastaqim, lafdzun mufidun. Lafdzun mufidun itu adalah perkataan yang bermakna. Mufid itu artinya bermakna tuh. Ya, jadi kalau dia terjemahkan letter luck ya faedah. Gitu kan, berarti kan lafaz yang berfaedah. Apa maksud lafaz yang berfaedah? Lafaz yang bermakna maksudnya. Gitu. Jadi setiap lafaz dan maknanya memberikan faedah. Artinya dia mengerti manfaat ini kan ya gitu maksudnya ya, atau bermakna gitu. Jadi dalam definisi dalam konteks nahuni lafzun mufidun katakin. Jadi kalau kita lihat makna dalam konteks bertutur kata ini dalam dipahami dengan mengetahui aturan atau kaidah unsur bahasa serta mengamati hubungannya dengan konteks pemakaian bahasa tersebut. Jadi pakar bahasa memahami pada intinya makna bahasa itu mengacu kepada dua ya, denotatif dan konotatif. Makna denotatif ini makna sebenarnya ya berdasarkan hubungan antara kata dengan yang diacu atau yang dirujuknya. Makna konotatif adalah makna yang timbul di luar makna sebenarnya berdasarkan perasaan, pikiran, dan konteks. Nah ini disebut dengan tadi denotatif, makna lokusi. Ya, kalau dalam kajian ilmu balaghah disebut dengan makna hakiki. Ya, sementara konotatif ini makna ilukusi. Dalam istilah balaghah itu makna majazinya, makna balaginya gitu. Ya, hanya beda. Jadi sama-sama beda ini nih gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris yang masuk ke dalam bahasa Indonesia denotatif dan konotatif. Kalau dalam kajian tindak tutur tadi makna lokusi dengan makna ilokusi. Kalau dalam kajian balaghah makna hakiki dengan makna balagi atau majazi gitu. Ya, makna dibalik makna gitu kan. Tadi yang berkaitan masalah kali jumlah khobariyah. Nanti ketika Anda belajar insya ada istifham, ya istifham. Ya istifhamnya ada makna denotatifnya, tapi makna konotatifnya apa? Nah, disitulah yang perlu kita pahami. Makna majazinya apa, balaginya apa gitu kan? Ya. Seperti misalnya madhabiyah bini kayak Musa, apa yang ada di tangan kamu? Itu kan istifham, ya. Kalau istifham hakiki itu kan untuk menunjukkan bahwa yang bertanya itu kosong, tidak tahu gitu. Kalau misalnya saya siapa nama ayah kamu? Nah, itu pertanyaannya itu hakiki. Gitu kan? Kenapa? Karena di otak saya blank, tidak tahu nama ayah kamu siapa gitu. Tapi ketika pernikahannya saya mengetahui, misalnya pernikahan apa makna bahasa, gitu kan? Nah, ya, ketika saya tanya misalnya mahwa ilmu dalalah misalnya, itu artinya apa? Makna konotasinya apa? Konotatifnya apa? Atau makna ilukusinya apa? Makna majazinya apa tuh? Dari sebuah pertanyaan tadi, coba ayo. Kaisar, Kaisar, halo, apa Fatulia? Kalau pertanyaan saya gitu kan, dengan apa maksud dari ilmu dalalah misalnya gitu.
Ya, kan pertanyaan tuh. Makna ilukusinya apa? Apa? Farah? Tahu? Yang mempelajari makna, Sat. Bukan menggaji, artinya saya bertanya kamu nih. Kalau saya bertanya kamu, siapa ayah kamu? Itu kan istifham hakiki. Istifham hakiki, paham kan? Pertanyaan kamu, kenapa itu disebut istifham hakiki? Karena di otak saya blank, kosong. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu nama ayah kamu siapa. Gitu kan? Nah, sekarang saya tanya, Roba. Coba bikin, coba apa arti dari ilmu dalalah, apa arti dalalah, misalnya gitu. Pertanyaan. Nah, apa makna ilukusi dari pertanyaan saya? Itu yang saya tanyakan. Oh, eh, menanyakan kepada siswanya kalau Iya, misalkan apa maknanya? Apa maknanya? konotatif. Iya, mana konotatifnya apa? Em, apa nanya gitu ke saya kalau misalkan saya Iya, itu paham memang atau nanya. enggak gitu. Iya, memang nanya. Apa makna konotatifnya apa? Hah? Hah? Apa Fadlia? Apa Herdar? Itu Gesang. Juga yang lainnya nih. Mana nih yang lainnya? Yang lain pada tutup juga, pada tutup semua. Apa Fiska? Halo, Siti Inayah. Apa maknanya? Hmm? Paham nggak tadi? Apa tadi? Ya? Siapa yang tahu? Ya? Makna ilukusinya adalah saya ngetes kamu maknanya. Ya, kenapa? Ya saya tahu makna dari dalalah kan gitu. Nah kalau saya tahu lantas pertanyaannya menimbul mana apa? Gitu kan artinya apa? Ya, ngetes itu. Gitu. Jadi mengetes itulah atau menguji itulah makna konotatif dari ujaran pertanyaan tadi gitu. Hah? Itu makanya gitu kan. Jadi denotatif dengan konotatifnya itu cuma. Jadi setiap itu ada kadang ada mana konotatifnya gitu ya, mana lokusinya. Nah, itulah yang bisa kita pahami itu untuk memahami mana konotatif itu dibilang yustafadu bil qarain. Kita harus memanfaatkan korina, konteks ya, memahami konteks baik konteks bahasa, konteks situasi dan kondisi gitu kan, konteks pertuturan, apalah kita gitu. Itu yang membantu kita untuk bisa memahami makna itu apa gitu, konteks. Kalau dalam mubalaghah itu dengan korina lafziyah dengan korina haliyah kan. Saya kasih contoh kemarin misalnya gini, khusus zinatakum di kulli masjid, atau yang belum dikatakan wanzalna minas samai rizqan yang pernah saya sampaikan, wanzalna minas samai rizqan. Mana majasnya? Ya, ada mana majasnya? Rizkon. Rizqan. Dari mana tahu rizqan? Rizqan itu majas. Hah? Dari mana Anda tahu bahwa rizqan itu majas? Apa dia? Dari mana Anda kamu rizqan itu majas? Karena ada korinahnya tuh. Ya? Iya, korina mana? Mana korina? Korinahnya mana? As sama. Bukan asama. Wa anzalna minas sama.
Anjani. Maun Ustaz. Yang diturunkan turun dari langit itu apa? Jadi Maun kalimat Ustaz. unzalna minas sama itu qorina lafziyah. Ya, jadi yang diturunkan dari langit itu apa? Naun. Air Ustaz. Air Maun. hujan kan? Gitu. Jadi air hujan itu makna hakiki. Rizqonnya makna majazi. Ya, rizqonnya makna majazi. Nah, dalam konteks majaz seperti itu, yang kita pahami itu kan makna majazinya. Jangan sampai makna hakikinya kita pahami. Gitu. Apa hubungan antara matar dengan rezeki? Alaqahnya apa? Nah, kan udah belajar nih, bayan nih. Ya aneh bayan lupa ya. Saya pernah masih ada waktu ya. Pernah saya sekarang gini, apa dulu saya apa bedanya tasbih dengan majaz? Majaz satu istiarah lah, majaz dalam pengertian umum ya, termasuk dalamnya istiarah. Apa bedanya tasbih dengan majaz? Tashbih itu perbandingan. Kalau majas lafaz yang digunakan. Majaz memang nggak perbandingan juga. Tasbih itu penyerupaan Ustaz. Terus majaz nggak penyerupaan. Kayak istiarah nggak ada penyerupaan. Apa? Apa ya bedanya yang paling utama? Ya, kamu harus tahu tuh bedanya apa. Siapa yang tahu? Halo? Ini orang pada tutup semua sih katakan ini apa? Haidar, apa Haidar? Apa Haidar? Apa bedanya? Bedanya tasbih dengan majaz. Nggak tahu? Bedanya, gini bedanya. Kalau tasbih itu musyabbah dan musyabbabihnya harus diucapkan. Harus muncul dalam kalimat. Ya, harus muncul dalam anta asadun, tasbih balik. Ya, yang tidak dimunculkan itu bisa ada tasbih dengan wajib syibih kan? Tapi musyabbah dan musyabbahnya wajib dimunculkan. Sementara kalau majaz itu salah satu yang dimunculkan. Imam musyabahnya yang dimunculkan atau musyababihnya yang dimunculkan. Contohnya misalnya ra'aitu asadan fil fasli. Nah, yang saya munculkan hanya asadan aja. Ya, musyabahnya saya tidak munculkan. Tapi ra'aitu asadan. Nah, itu majaz. Itu ya, majaz. Itu bedanya antara tasbih dan majaz. Nah, sekarang majaz itu kan terbagi dua, ada majaz mursal, majaz akli dengan isti'arah kan? Ada majaz mursal. Apa bedanya majaz yang terbagi dua dengan majaz mursal dengan majaz akli dengan isti'arah? Apa bedanya? Bedanya di mana? Halo? Ini kamu udah belajar nih, misal lupa sih atom dua tahu. Apa bedanya? Kalau istiarah tuh dihilangkan salah satu ininya Ustaz. Dorofnya. Kemudian kalau majaz mursal atau majaz akli nggak dihilangkan? Nggak dihilangkan salah satunya. Apa bedanya majaz dan akli? Nah, ini yang ini saya sambil mulai lagi nih supaya kamu paham. Bedanya majaz mursal majaz akli dengan isti'arah itu bedanya pada alaqah. Bedanya adalah alaqah. Kalau majaz mursal dan majaz akli, alaqahnya disebut dengan alaqah ghair musyabahah. Sementara kalau isti'arah, alaqahnya alaqah musyabahah. Apa maksudnya alaqah musyabahah? Artinya Anda boleh menyebutkan misalnya syubbihal iman bin nur. Ya, minadz zulumati ilan nur. Jadi Anda boleh mengatakan syubbihal zulumatu bil kufr. Syubbihal kufur bil zulumat. Itu kalau Anda, jadi kalau Anda bisa mengatakan begitu, itu berarti ada istiarah tuh. Ya, istiarah.
Sementara kalau majas, baik majas akil, majas mursal, Anda tidak bisa menggunakan kata syubbiha. Seperti tadi misalnya, wa anzalna minas sami rizqan, antara matar dengan rizki. Anda nggak bisa mengatakan syubbihal matar bi rizki. Nggak bisa. Atau syubbiha rizki bil matar, nggak bisa. Kenapa? Karena alaqahnya ghair musyabah. Alaqahnya ghair musyabah. Itu bedanya di situ. Itu ya, untuk baca misalnya. Ya, alaqahnya musyabah. Nah, sekarang ini lagi. Apa bedanya majas mursal dengan majas akli? Hmm? Apa bedanya majas mursal dengan majas akli? Tahu nggak? Majas mursal, majasnya ada pada kata. Ada pada kata. Tadi wa anzalna minas sama'i rizqan. Mana majasnya? Di kata rizqan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Mana majasnya? Ada pada kata zinah dan juga ada pada kata masjid. Ya. Jadi itu majas mursal. Jadi majas mursal majasnya ada. Sementara kalau majas akli, majasnya ada pada nisbah. Bukan lafaz. Nisbah. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya presiden membangun masjid. Saya tanya sekarang, mana majasnya? Presiden. Oh, salah. Membangun. Salah. Ingat tadi saya katakan tadi. Majas mursal itu majasnya ada di kata, sementara kalau majas akli ada di nisbah. Maksud nisbah apa? Artinya membangun masjid itu dinisbahkan ke presiden. Itu maksudnya pembangunan masjid dilimpahkan, dinisbahkan ke presiden. Padahal kenyataannya membangun masjid siapa? Tukang, Ustaz. Itu kan bangunan kan gitu. Jadi membangun masjid dinisbahkan dengan kepada presiden itu majas. Membangun masjid dinisbahkan kepada tukang bangunan itu makna hakiki. Makna hakiki gitu kan. Sementara kayak yang dinisbahkan presiden itu makna majazi, makna balagi. Nah, sekarang alaqahnya apa? Apa alaqah? Alaqahnya apa? Alaqah antara membangun masjid dinisbahkan ke presiden dengan membangun masjid dinisbahkan ke tukang bangunan. Apa alaqahnya? Alaqahnya sebab akibat. Sebab akibat. Yang dimunculkan dalam ungkapan itu sebabnya atau akibatnya? Hah? Apa? Yang dimunculkan dalam kalimat tadi sebabnya atau akibatnya? Halo? Jawab dong. Sebab. Akibat. Ya? Sebabnya. Sebab atau akibat? Sebabnya. Sebab. Ya, jadi yang kita lihat itu yang dimunculkan di permukaan sebab. Nanti alaqahnya berarti alaqahnya apa? Alaqahnya alaqah sababiyah. Nah, sementara tadi anzalna sami rizqan, antara hujan dengan rezeki itu hubungannya apa? Musababiyah. Sebab akibat juga kan? Hubungannya juga sebab akibat. Tapi yang dimunculkan apa? Akibatnya atau sebabnya? Akibat. Akibatnya. Makanya alaqahnya nanti alaqah musababiyah gitu. Makan siang itu majas mursal atau majas akli? Ini kalau kita berpikir pakai bahasa Arab ya, berpikir pakai logika konteks Arab nih, bukan konteks majas bahasa Indonesia ya. Misalnya makan siang itu majas mursal atau majas akli? Akli. Majasnya di mana? Ada di Hah? siang. Makan Siang. pada siang hari. Iya. Makan dinisbahkan ke siangnya.
Padahal makan itu dinisbahkan ke lauk pauk yang disiapkan di siang hari. Ya. Jadi dalam ujaran itu yang memunculkan apanya? Siangnya kan? Hubungan antara siang chicken-nya di siang dengan makanannya gitu. Berarti ntar alakonya apa? Alakonya, alakoh Zamannya. zamannya gitu. Pasar padat misalnya. Ya, pasar itu padat misalnya gitu kan? Apa yang padat? Orang. Iya, bukan pasar yang padat, bukan pasar cuma satu kok gitu kan. Artinya yang padat apa? Orang yang ada di tempat pasar itu yang padat gitu loh. Berarti alakohnya apa? Ya, pasar itu Kami. apa? Tempat kan. Jadi alakohnya apa? Alakoh maka Ya. makania gitu. Alakohnya alakoh makania gitu. Jadi kalau alakoh melihat alakoh seperti itu. Ya, khusus zinatukum inda kulli masjid. Majasnya dari mana? Masjid. Manal hakikinya apa? Manal hakikinya apa? Ya. Manal hakikinya inda kulli sholatin. Gitu. Setiap Anda ingin sholat. Ya, jadi bukan ke masjid ini kan ya, jadi tujuan kita berpakaian ke masjid itu kalau emang ke masjid untuk sholat. Ya, bukan untuk nongkrong, bukan untuk segala macamnya, kan untuk sholat. Ya, makanya khusus zinatakum. Zinatakum itu mana hakikinya apa? Libas, pakaian. Gitu kan? Zina haliyah, jadi zina itu haliyahnya. Ya, mahaliyahnya libasnya, pakaiannya gitu. Karena zinahnya yang dimunculkan, makanya nanti alakohnya alakoh haliyah. Gitu kan? Gitu loh. Ya. Misalnya gini, kan saya di waktu Mesir makan Sungai Nil, minum air Sungai Nil, minum bukan makan, minum Sungai Nil. Itu apa alakoh? Sungai Nil misalnya, minum Sungai Nil. Ya? Makania. Ya? Apa? Emangnya Sungai itu saya minum seluruhnya? Kuliah Ustadz. Berarti apa? Kuliah Ustadz. Nah, iya, kuliah sama jus iya kan. Yang saya minum kan cuma 1 gelas aja paling-paling gitu kan. Tapi yang dimunculkan kuliah kan seluruh Dukainul kan seluruhnya. Tapi kan yang bilang berarti alakohnya alakoh kuliah gitu. Ya, jadi untuk majas mursal segala macam itu alakoh, ingat ya, alakohnya ghairu musyabbahah. Kalau isti'arah ya alakoh musyabbahah gitu. Ya, musyabbahah. Kalau misalnya makniyah ya kita salah satu ya kan kemudian diganti dengan yang salah satu kriteria dari yang dihilangkan itu misalnya gitu. Ya, gitu. Kalau sekarang bedanya antara majas dengan kinayah apa? Ya, majas dan kinayah. Ya. Ya. Nah, kalau majas dan kinayah, kalau majas itu makna hakikinya kita tidak pahami, makna majazinya kita pahami. Sementara kalau kinayah, makna hakikinya boleh kita pahami. Ya, misalnya mulut besar, mulut besar. Ya kita makna hakikinya kita boleh kita pahami, bang mulutnya gede. Itu gede. Tapi boleh juga makna majazinya banyak ngomong gitu. Nah, itu kinayah tuh. Tapi kalau majaznya, kalau istilahnya, yang Anda pahami dalam makna majaznya, bukan makna hakikinya ketika ungkapan itu muncul. Masalah apa yang macamnya begitu. Nah, jadi nggak boleh dilupakan ini, sebab ini Anda mau balaghah segala macam, ini masih ada kaitannya dengan tadi mana dalalah kan, mana denotatif konotatif nih. Ini kan mesti kalau Anda paham
udah belajar mubalaghah bayan itu sudah paham tuh mana donotatif, konotatif. Ketika saya katakan lokusi gitu kan, itu hanya istilahnya aja, istilah lafaz aja yang berbeda, ya. Dalam kajian tindak tutur namanya lokusi dan ilokusi, dalam kajian balaghah namanya makna al-bajazi, makna al-hakiki, dan makna al-badazi, dalam kajian linguistik namanya atau semantik ada istilahnya denotatif dan konotatif, pembahasan macamnya gitu. Baik, jadi ya, jengkelnya waktu kita yang juga yang membatasi kita. Terakhir kalau ada yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, kita tutup baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Oke, Ustaz.